Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ara dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Kristanti Patricia Panggabean dari 105 nomor absen 10. Hari ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai seni musik. Selamat menikmati videonya. Jadi saya akan membahas tentang seni musik. Jadi pada slide ini berisi tentang bagian isi, yang dimana yang pertama ada pengertian, kedua pendapat para ahli, yang ketiga perkembangan musik, keempat sejarah musik, kelima kesimpulan, keenam pendapat pribadi, ketujuh unsur-unsur musik, dan yang terakhir jenis-jenis alat musik. Pengertian: seni musik adalah bentuk ekspresi artistik yang menggunakan suara sebagai media utama untuk menyampaikan perasaan, pikiran, atau gagasan. Musik terdiri dari unsur-unsur seperti melodi, ritme, harmoni, dan timbre yang digabungkan untuk menciptakan suatu karya yang bisa dinikmati oleh pendengarnya. Musik dapat diproduksi dengan alat musik atau suara manusia atau yang disebut dengan vokal. Pendapat para ahli. Yang pertama ada dari J.P. Guilford. Dia berpendapat musik adalah suatu bentuk seni yang melibatkan pengaturan suara dalam urutan tertentu yang dapat menciptakan pengalaman estetik bagi pendengarnya. Yang kedua ada Robert Schumann. Dia berpendapat bahwa musik adalah bahasa universal yang mampu mengekspresikan perasaan dan pikiran manusia yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Yang terakhir ada Aaron Copland. Dia berpendapat musik merupakan ekspresi dari jiwa manusia yang menciptakan hubungan emosional yang mendalam dengan pendengar. Perkembangan musik. Perkembangan musik dibagi menjadi dua, Eropa dan Asia. Pada Eropa, yang pertama, abad pertengahan dan Renaissance pada 1400 sampai dengan 1600 dipengaruhi budaya Yunani dan Romawi. Musik Gregorian dan musik gereja berkembang dengan notasi musik awal. Lalu yang kedua ada barok dan klasik pada 1600 sampai dengan 1820. Musik instrumental berkembang pesat dengan munculnya orkestra. Lalu yang ketiga ada romantik pada 1820 sampai dengan 1900. Musik lebih ekspresif dan emosional. Lalu yang terakhir ada modern pada 1900 sampai dengan sekarang. Eksperimen dengan atonal, elektronik hingga minimalis. Lalu yang Asia, yang pertama tradisional. Musik erat dengan budaya. Contohnya musik gagaku dari Jepang. Lalu yang terakhir ada modern, itu musik pop berkembang, contohnya seperti K-pop yang berasal dari Korea. Sejarah musik terdiri dari dua, yaitu Eropa dan Asia. Saya akan membahas yang Eropa dulu. Sejarah musik Eropa dimulai dari periode zaman pertengahan dengan musik gereja yang bersifat monofonik, kemudian berkembang menjadi Renaissance, di mana polifoni menjadi lebih umum. Pada abad barok, musik menjadi sangat dramatis dengan tokoh-tokoh seperti Johann Sebastian Bach dan Georg Friedrich Handel. Seiring berjalannya waktu, musik Eropa terus berkembang dengan berbagai gaya, termasuk musik klasik, romantik, hingga kontemporer. Lalu pada Asia, musik Asia memiliki akar yang sangat tua. Di Cina, sejarah musik dimulai dari zaman dinasti kuno dan berkembang dengan penggunaan alat musik tradisional. Di India, musik telah ada sejak ribuan tahun lalu, dengan Veda sebagai teks pertama yang menyebutkan musik. Musik Asia juga sangat dipengaruhi oleh agama dan filosofi, seperti dalam tradisi Buddhisme dan Hinduisme yang mengajarkan musik sebagai sarana spiritual. Kesimpulan, secara umum, seni musik adalah bentuk ekspresi yang sangat penting dalam kehidupan manusia, baik di Eropa maupun Asia. Musik memiliki kekuatan untuk menyatukan perasaan dan mengungkapkan ide-ide yang sulit yang disampaikan dengan kata-kata. Di Eropa, musik mengalami perkembangan pesat dari periode klasik hingga kontemporer. Sedangkan di Asia,
Musik mempertahankan akar tradisional yang kuat, meskipun mengalami beberapa perubahan seiring berjalannya waktu. Pendapat pribadi saya yaitu musik memiliki kemampuan untuk menghubungkan berbagai budaya dan bangsa. Dalam pandangan saya, meskipun terdapat perbedaan dalam gaya dan alat musik, inti dari seni musik adalah untuk mengkomunikasikan perasaan dan pengalaman manusia. Perkembangan musik Eropa dan Asia menunjukkan betapa luasnya kekayaan budaya musik yang ada di dunia yang dapat kita nikmati dan kita pelajari. Unsur-unsur yang pertama ada irama. Irama adalah panjang pendek dan tinggi rendahnya sebuah nada yang membentuk melodi tertentu. Yang kedua, melodi. Melodi adalah suatu bentuk susunan bunyi tertentu yang berurutan dari tinggi ke rendahnya nada tertentu atau sebaliknya. Lalu yang ketiga ada birama. Birama yaitu ketukan dalam musik dengan waktu dan tempo secara teratur. Yang keempat, harmoni, yaitu kumpulan dari nada dan melodi yang memiliki keteraturan sehingga menghasilkan lantunan musik. Yang kelima, tempo, yaitu ukuran dari kecepatan birama dalam sebuah lantunan lagu. Yang keenam, tangga nada, yaitu nada-nada yang tersusun dari nada paling dasar hingga paling tinggi dalam lagu. Lalu yang ketujuh ada dinamika, yaitu tanda yang berkaitan dengan volume untuk menaikkan nada sehingga dapat menghasilkan musik yang indah. Notasi, yaitu unsur lagu yang terdiri dari notasi angka dan balok. Lalu yang terakhir ada timbre, yaitu warna bunyi yang mampu membedakan kualitas musik. Jenis-jenis alat musik terdapat dua macam, yaitu berdasarkan fungsi dan berdasarkan sumber bunyinya. Saya akan membahas tentang berdasarkan fungsinya terlebih dahulu. Yang pertama, alat musik harmonis, yaitu berperan untuk menciptakan harmoni dalam sebuah lagu. Contohnya piano. Di sini terdapat contoh gambar yaitu piano. Lalu yang kedua, alat musik ritmis, yaitu berperan untuk mengiringi ritme atau irama dalam sebuah lagu. Biasanya nadanya tetap. Contohnya tamborin. Di sini juga terdapat gambar tamborin. Lalu yang terakhir ada alat musik melodis, yaitu berperan untuk menciptakan melodi dalam sebuah lagu. Contohnya biola. Dan di sini terdapat gambar biola. Lalu yang bagian B berdasarkan sumber bunyinya. Yang pertama ada alat musik berdawai atau chordophone, yaitu alat musik yang menghasilkan suara melalui getaran senar yang ditekan atau digesek. Contohnya gitar. Di sini terdapat gambar gitar. Lalu yang kedua ada alat musik perkusi atau idiophone, yaitu alat musik yang menghasilkan suara melalui getaran dari tubuh alat itu sendiri. Ketika alat tersebut dipukul, digetok atau digesek, dia akan menghasilkan suara. Contohnya angklung. Di sini terdapat gambar angklung. Lalu yang ketiga ada alat musik ritmis atau membranophone, yaitu alat musik yang menggunakan membran atau kulit yang direntangkan sebagai sumber bunyi. Bunyi dihasilkan saat membran dipukul, ditabuh atau digetok. Contohnya drum. Di sini terdapat gambar drum. Lalu yang terakhir ada alat musik berbentuk pipa atau kayu atau aerophone, yaitu alat musik yang menghasilkan suara melalui getaran udara yang melewati saluran udara dalam alat musik tersebut. Contohnya trompet. Di sini ada gambar trompet. Jadi pada intinya seni musik adalah ungkapan perasaan dan pikiran dari pencipta melalui bunyi yang dituangkan dalam lagu atau komposisi. Sekian presentasi atau penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.